Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 22 Juli 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Maria Magdalena, perawan atau perempuan yang dibebaskan Tuhan dari roh-roh jahat dan akhirnya menjadi pelayan Yesus bersama perempuan-perempuan yang lain. Ia berasal dari Magdala. Dan ia dapat diketahui dari Injil mengenai pribadinya. Ia dengan perempuan-perempuan melayani Yesus dan juga hadir di bawah kaki salib pada saat Yesus wafat. Ia juga pergi ke kubur bersama perempuan yang lain untuk mengurapi jenazah Yesus. Dan berita kebangkitan Yesus ini disampaikan oleh para malaikat kepada Maria Magdalena, satu-satunya perempuan yang diberi warta kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas Maria Magdalena yang dengan gigih setelah dibebaskan dari roh jahat menjadi pelayan Yesus Kristus dan para murid bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Bacaan Injil hari ini yang akan kita dengarkan sebagai bahan permenungan berbicara soal Maria Magdalena yang pergi ke makam dan mendapatkan makam kosong, dan mendapatkan dua orang malaikat yang menegaskan bahwa Yesus bangkit. Dan ketika Maria menoleh ke belakang, Yesus yang menampakkan diri tidak dikenali oleh Maria Magdalena. Baru setelah Yesus menyebut Maria Magdalena dengan namanya, Maria mengerti dialah Yesus yang mula-mula disangka penunggu taman. Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita mencoba melihat beberapa hal dari bacaan Injil untuk menjadi bahan permenungan kita. Menurut tradisi, Maria Magdalena adalah perempuan pertama yang diberi penampakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ia yang kerasukan roh jahat dibebaskan oleh Yesus, dan sebagai balasannya ia mengikuti Yesus dan melayani kebutuhan kerasulan Yesus dan para murid. Maria Magdalena sungguh-sungguh
mengerti apa yang terbaik, membalas budi dengan menjadi pelayan dalam arti memenuhi kebutuhan harian Yesus dan murid-muridnya. Kita melihat pribadi Maria Magdalena yang pergi ke kubur dengan asumsi akan memberikan rempah-rempah supaya jenazah Yesus awet. Dengan pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah kepada jenazah Yesus menunjukkan sekalipun Yesus sudah mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetap belum ditangkap oleh semua orang, para murid termasuk Maria Magdalena, ke kubur untuk memberikan rempah-rempah pada jenazah Yesus. Itu berarti mereka tetap belum menangkap, belum mengerti akan sabda Yesus bahwa 3 hari ia akan bangkit. Tentu dengan segudang pikiran mengenai Yesus yang sudah mati dan kesedihan yang mendalam, sulit bagi Maria Magdalena untuk menerima pewartaan bahwa Yesus bangkit. Sekalipun kesaksian 2 malaikat tetap belum memberikan kesadaran kepada Maria bahwa Yesus bangkit. Kesaksian 2 orang waktu itu menjadi syarat bahwa yakin terjadi. Itu pun belum membuat mata Maria Magdalena terbuka. Maka menjadi pertanyaan, mengapa Yesus yang bangkit, yang menyapanya di belakang, tidak dikenal oleh Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena sejak dari rumah ke kubur dipenuhi dengan pikiran yang galau. Sang guru telah wafat. Kesedihan mendalam mengikuti pikirannya. Maka selama kita hanya memakai pola pikir kita sendiri, tidak akan pernah sampai pada pengalaman iman yang benar. Ketika Maria berpikir sang guru telah wafat, ia mau memberikan rempah-rempah agar tidak busuk. Itulah yang dipikirkan. Maka kamus kebangkitan tidak pernah masuk di dalam pikirannya. Menarik ketika Maria disapa oleh Yesus dengan namanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Dan ketika Maria meminta agar jenazah dikembalikan, Yesus berkata, Maria. Dan Maria mengenal, menangkap siapa yang berbicara. Nama adalah hubungan pribadi, ciri khas, titen, mengenal dengan sangat dekat. Barulah Maria mengenal siapa yang berbicara. Selama kita masih memakai pola pikir kita tidak akan sampai pada pengalaman kebangkitan. Tetapi ketika kita mencoba mengenal, mengerti kehendak Allah, kita sampai pada pengalaman kebangkitan. Dan itu harus dilakukan dengan selalu mengambil komunikasi yang erat. Seperti Maria disapa oleh Yesus dengan namanya. Sehingga ia hafal
titen mengerti. Dengan demikian, pengalaman hubungan pribadi dengan Yesus menjadikan kita mampu untuk memahami dan mengalami Yesus itu sendiri. Untuk kita renungkan, apakah kita terkurung dalam pola pikir kita sendiri sehingga tidak melihat karya, kehendak dan sabda Allah karena sibuk dengan pola pikir kita? Atau beranikah kita membuka hati kita, pikiran kita, agar terbuka pada kehendak Allah dan akhirnya mengerti dan melaksanakan kehendak Allah? Harapannya kita mampu untuk selalu mengerti sabda dan kehendaknya sehingga terbuka bagi karya-karyanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami. Asalkan kami mampu menyatukan kehendak kami dengan kehendak-Mu dan tidak terkungkung dalam pribadi dan pola pikir kami sendiri. Mampukanlah kami untuk selalu melihat kehendak-Mu, mengimani dan melaksanakan, agar akhirnya apa yang kami laksanakan hanyalah menjadi perwujudan dari kehendak dan sabda-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar kami tetap setia kendati banyak tantangan dan kesulitan. Dan biarlah akhirnya kami hanya menjadi pelaksana sabda-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan rahmat kesembuhan. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya umat-Mu tetap berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menghimbau, bahkan setengah mewajibkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Semoga dengan demikian kita semakin hidup dengan bebas, dengan sehat, dan penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk segala partisipasi panjenengan kepada gereja dan paroki dengan cara masing-masing, dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana, sehingga paroki bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Masih ditunggu partisipasi untuk ambil bagian di dalam mengisi gedung serbaguna kita. Harapannya segera terisi dan bisa dipakai dengan tenang, nyaman, dan tidak perlu memindahkan kursi dari sana sini. Semoga akhirnya kita benar-benar menjadi pewarta sabda yang handal, karena kita mampu meninggalkan ego, pola pikir, dan hanya mencari kehendak Allah. Saya mengingatkan, mulai hari ini
ada 2 frater yang akan live in di paroki selama 2 minggu. Kalau ada lingkungan kelompok atau umat yang akan memanfaatkan frater untuk pertemuan atau ini itu, dipersilahkan berkoordinasi dengan Pak Manik atau sekretariat. Semoga frater bisa belajar banyak di paroki kita dan kita mendapatkan manfaat dari live in frater tersebut. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.